Produksi 180 kilo, kalau kali rupiahnya, kalau saat ini sih lagi happy kita, karena harga telur itu lagi tinggi. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan saya Herdadi. Saya dari Cisadane Pradana Farm. Selamat datang di farm saya. Saya mulai belajar beternak itu udah sekitar 4 tahun ya. Udah 4 tahun. Jadi kalau saya amati, jadi 4 tahun itu berarti 2017. 17, 18, 19, 20. Itu cukup happy saya di 4 tahun itu, karena perbandingan antara HPP telur dengan harga rata-rata telur itu masih plus gitu loh selama 4 tahun. Nah ini kebetulan ya di 2021 mungkin ya memang kondisinya atau ya mungkin keberuntungan belum lagi tidak ada di peternak. Jadi kalau saya lihat di 2021 itu HPP telur itu harga telur itu harga rataan telur per tahun itu di bawah harga HPP. Artinya 2021 ya kita harus menelan pil pahit, artinya kita minus. Tapi ya saya yakin gitu loh kalau prospek ke depan itu di budidaya layer ini masih ada. Karena kalau kita lihat penduduk Indonesia itu, kalau kebutuhan proteinnya itu masih sangat jauh dari kecukupan gitu. Saya lupa ya datanya sekarang itu berapa gram per kapita gitu loh. Saya lupa lah, pokoknya bisa sahabat tani cari sendiri lah kalau data kayak begitu. Artinya tetap potensi bisnis layer itu masih gede karena pasarnya itu masih terbuka. Apalagi dengan didukung dengan daya beli yang tinggi. Makanya kita sama-sama berdoa kondisi pandemi kayak begini bisa cepat pulih, daya beli masyarakat bisa naik. Saya optimis ke depan itu sangat prospek gitu loh untuk di ayam itu. Karena daya beli masyarakatnya itu tinggi, walaupun HPP-nya itu sekarang udah di 20.000 atau misalnya nanti pakannya naik lagi, ya kita nikmatin saja. Karena ya mungkin kalau didukung dengan daya belinya itu akan terserap gitu loh, tetap akan margin, kita tetap ada keuntungan gitu loh. Omset ini nih kandang saya ini ada 2, jadi ini kapasitas 1.200, kandang yang ada di bawah itu 2.200, total berapa? 3.400 ya, 3.400. Sementara sekarang menghasilkan telur sekitar 180 kilo sehari. 180 kilo sehari. Ya itulah omsetnya. Kalau produksi 180 kilo, kalau kali rupiahnya, kalau saat ini sih lagi happy kita. Karena harga telur itu lagi tinggi. Lagi berapa sekarang? 26 ribu gitu kan. Nah itu tinggal kaliin aja lah, 180 ribu kali 25.000 aja anggap misalnya sehari itu udah 4,5 juta ya. Itu kotor ya, kotor. Nah kalau netnya ya itulah tadi saya udah cerita HPP berapa gitu kan, ini bisa dihitung sendiri lah. Itu omsetnya kurang lebih begitu. Ya sebetulnya kalau bisnis di layer itu ya bukan di layer ya, sebetulnya di ayam ya. Yang paling sensitif itu adalah harga pakan ya, yang biasanya jadi kendala yang paling besar, harga pakan yang ngikut naik terus gitu loh. Pakan walaupun kita memakai pakan jadi ataupun kita self milk ya. Self milk ya bahan baku ikut naik juga gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau untuk ke depan yang ada di pikiran saya adalah ya kita harus berimprovisasi.
improvisasi untuk membuat pakan yang lebih ekonomis, tetapi secara produksi masih masuk standar. Tantangannya itu, kalau dibicarakan, diucapkan itu mudah, tapi kalau untuk pelaksanaan ya itulah rumit lah sebetulnya, tidak sederhana gitu loh untuk dapat pakan yang harganya lebih ekonomis tapi kualitasnya sesuai sama pabrikan. Itu butuh effort yang sangat luar biasa lah, seperti itu. Tapi ya itulah tantangannya yang harus kita hadapi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ke situ. Itu kita mungkin bisa bertahan gitu. Sama satu lagi ya, yang tadi sebetulnya sama secara market ya. Secara market, secara kita jualan, ya usahakan kita potonglah rantai-rantai yang tadi seperti agen segala macam, kita langsung end user gitu loh. Itu mungkin margin kita akan lebih besar. Yang baru berusaha ingin mau memulai bisnis di ayam layer yang muda-muda gitu loh, yang mau mulai bisnis ya. Jadi yang penting adalah hati, niat kita kuatkan dulu di situ, karena tadi saya bilang sebetulnya prospeknya itu masih ada di sini. Kita untuk dapat rezeki di sini itu masih ada. Niat itu yang penting, kita bagaimana caranya produksi bisa perform. Produksi perform, artinya efisien. Efisiensinya ada, artinya marginnya ada. Itu udah pasti seperti itu. Dari sisi harga berapapun, kalau misalnya produksi kita perform, kita akan lebih bertahan dibandingin sama yang produksinya tidak perform. Anggap aja kita masih rugi, orang lain pasti ruginya akan lebih banyak. Kalau orang lain impas saja, kita pasti udah profit. Jadi yang saya tekankan di sini adalah ya terutama untuk yang memulai, apa yang harus dikejar adalah performan ayam ini sesuai dengan standar-standar yang tadi saya bilang itu. Kemudian kalau yang untuk udah terlanjur piara ayam budidaya, jadi ya ayolah kita sama-sama, kita kompak, kita lebih banyak berdoa supaya harga telur lebih bagus. Dari sisi penentuan harga kita bisa lebih kompak, walaupun memang kekuatan kita berbeda-beda dari sisi finance. Artinya kalau kita masih bisa bertahan dengan harga yang bagus, ya kita tahan aja, jangan sampai ada yang misalnya ada yang minta harga dengan harga yang lebih murah kita kasih. Nah itu kayaknya kurang juga. Jadi marilah kita sama-sama bekerja sama supaya untuk kemajuan dunia peternakan terutama layer ini yang lebih baik dari sisi harga.